Bayangkan, seorang satpam miskin yang hidupnya pas-pasan. Setiap hari berdiri menjaga gedung dengan gaji yang bahkan nyaris tak cukup untuk kebutuhan keluarga. Suatu hari, ia melakukan satu hal sederhana, menolong seorang pria tak terkenal yang terlihat sekarat di depan matanya. Namun, niat baik itu justru menjadi awal kehancuran hidupnya. Ia dihina, dipermalukan, dan dipecat tanpa belas kasihan. Tak ada yang menyangka, pria yang ia tolong ternyata menyimpan identitas mengejutkan. Dan ketika kebenaran terungkap, semua orang yang meremehkannya harus menelan penyesalan seumur hidup. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan kisah nyata penuh makna tentang kehidupan, ketulusan, dan keajaiban takdir yang seringkali datang dari arah yang tak terduga. Di sini, kita belajar bahwa setiap pilihan kecil bisa membawa dampak besar bagi hidup seseorang. Jika kalian menyukai cerita-cerita yang mampu menyentuh hati, membuka pikiran, dan memberi pelajaran berharga, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten terbaik. Sekarang, mari kita masuk ke cerita hari ini. Nama pria itu Bima. Usianya 35 tahun. Namun garis lelah di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Bima sudah berdiri tegak di depan sebuah gedung perkantoran kecil di pinggiran kota. Seragam satpamnya selalu rapi, meski warnanya mulai pudar dan sepatu hitamnya sudah retak di beberapa bagian. Itulah satu-satunya pakaian kerja yang ia miliki, dan ia menjaganya seperti menjaga harga dirinya sendiri. Bima bukan berasal dari keluarga berada. Sejak kecil, hidup mengajarkannya arti bertahan. Ayahnya seorang buruh kasar, ibunya penjual sayur keliling. Pendidikan Bima terhenti di bangku SMA karena keterbatasan biaya. Sejak saat itu, ia bekerja apa saja, kuli angkut, penjaga parkir, hingga akhirnya diterima sebagai satpam dengan gaji yang pas-pasan. Meski demikian, Bima tak pernah mengeluh. Baginya, selama ia bekerja dengan jujur, rezeki sekecil apapun tetap harus disyukuri. Ia tinggal di sebuah kontrakan sempit di gang kecil bersama istrinya, Tika, seorang wanita sederhana yang selalu setia mendampinginya dalam suka dan duka. Rumah itu hanya memiliki satu kamar, dapur kecil, dan kamar mandi sederhana di belakang. Saat hujan turun deras, air sering merembes masuk, memaksa mereka menggeser perabot seadanya. Namun di tempat sederhana itulah, Bima menemukan ketenangan setelah seharian berdiri menjaga keamanan orang lain. Setiap malam, sebelum tidur, Bima selalu menghitung sisa uang di dompetnya. Bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk memastikan apakah gajinya cukup hingga akhir bulan. Kadang ia harus menahan lapar, kadang menunda membeli obat ketika sakit datang. Namun satu hal yang tak pernah ia tunda adalah berbuat baik. Bima percaya meski hidupnya keras, hatinya tak boleh ikut mengeras. Di tempat kerjanya, Bima dikenal sebagai satpam yang ramah. Ia menyapa setiap orang dengan senyum, membantu tamu yang kebingungan, bahkan menolong pedagang kecil yang sering diusir satpam lain. Banyak yang menganggap sikapnya terlalu polos, bahkan bodoh. Namun Bima tak peduli. Ia hanya tahu satu hal. Jika ia bisa membantu orang lain tanpa menyakiti siapapun, maka ia akan melakukannya. Tanpa ia sadari, prinsip sederhana itulah yang kelak akan membawa dirinya pada hari paling kelam, sekaligus hari paling menentukan dalam hidupnya. Hari itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban yang berat. Sejak pagi, hujan turun tanpa henti, membuat suasana di sekitar gedung perkantoran tempat Bima bekerja terasa sepi dan muram. Genangan air mulai memenuhi halaman, sementara angin dingin menusuk hingga ke tulang. Bima berdiri di pos satpam, memeluk tubuhnya sendiri.
namun matanya tetap awas mengamati keadaan sekitar. Menjelang sore, saat jam pulang kantor hampir tiba, Bima melihat sesosok pria berdiri tertati di seberang jalan. Pria itu tampak kebingungan, bajunya basah kuyup, dan langkahnya goyah seolah menahan sakit yang berat. Beberapa kali pria itu berhenti, memegangi dadanya, lalu mencoba melanjutkan langkahnya. Tak lama kemudian ia terduduk lemas tepat di depan gerbang gedung, menundukkan kepala sambil terengah-engah. Orang-orang yang melintas hanya melirik sekilas. Ada yang mempercepat langkah, ada pula yang berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Tak satu pun yang benar-benar berhenti untuk menolong. Dari dalam pos, Bima memperhatikan dengan hati yang tak tenang. Nalurinya sebagai manusia berontak melihat seseorang berada dalam kondisi seperti itu, apalagi di tengah hujan deras. Bima melangkah keluar dari pos satpam, meski hujan langsung membasahi seragamnya. Ia menghampiri pria itu dan bertanya dengan suara pelan, mencoba menenangkan. "Pak, Bapak tidak apa-apa." Namun pria itu hanya menggeleng lemah, wajahnya pucat. Keringat bercampur air hujan mengalir di pelipisnya. Tanpa banyak berpikir, Bima segera menopang tubuh pria tersebut dan membawanya ke bawah atap pos satpam. Ia menyuruh pria itu duduk di bangku kecil yang biasa ia gunakan saat berjaga. Dengan tangan gemetar, Bima mengambil botol air minum miliknya sendiri dan menyodorkannya. "Minum dulu, Pak, pelan-pelan saja," ucapnya penuh empati. Pria itu meneguk air dengan susah payah. Setelah beberapa saat, napasnya mulai sedikit teratur. Namun raut wajahnya masih menyiratkan rasa sakit. Bima bertanya apakah pria itu punya keluarga atau teman yang bisa dihubungi. Tetapi pria tersebut hanya terdiam, menunduk, seolah menyimpan beban berat yang tak sanggup ia ceritakan. Di dalam hati, Bima mulai diliputi dilema. Ia ingat betul aturan gedung yang melarang membawa orang asing masuk tanpa izin. Namun di sisi lain, meninggalkan pria itu di tengah hujan terasa seperti pengkhianatan terhadap hati nuraninya sendiri. Ia menatap pria itu sekali lagi, lalu menatap hujan yang kian deras, seolah sedang memilih antara aturan dan kemanusiaan. Dan saat itulah, Bima mengambil keputusan yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hujan belum juga reda ketika Bima berdiri mematung di depan pos satpam. Matanya bergantian menatap papan pengumuman kecil di dinding. Tempat aturan kerja terpampang jelas, lalu kembali menatap pria tak terkenal yang kini duduk lemas di bangku kayu. Salah satu poin aturan itu terngiang keras di kepalanya. Dilarang membawa orang asing masuk area gedung tanpa izin atasan. Bima hafal betul kalimat itu, karena setiap pelanggaran sekecil apapun bisa berujung teguran, bahkan pemecatan. Pria itu kembali terbatuk keras. Tangannya gemetar saat mencoba berdiri, lalu jatuh terduduk lagi. Wajahnya semakin pucat, bibirnya membiru. Bima spontan memegangi bahunya agar tidak terjatuh. Detik itu juga, rasa takut Bima kalah oleh rasa kemanusiaan. Jika ia menunggu izin atasan, bisa jadi nyawa orang ini dalam bahaya. Dengan nafas berat, Bima mengambil keputusan. Ia memapah pria itu masuk lebih jauh ke dalam area gedung, tepat di ruang kecil dekat pos satpam yang biasanya digunakan untuk berteduh. Langkahnya ragu, jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa seperti melangkah menuju masalah besar, namun ia terus berjalan. Bima menyuruh pria itu berbaring di bangku panjang. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan obat masuk angin serta selembar tisu. Dengan uang pribadinya yang tersisa, Bima membeli teh hangat dari warung kecil di seberang jalan. Meski itu berarti jatah makannya malam nanti harus dikurangi. Ia menyodorkan teh itu sambil berkata pelan, "Tenang saja, Pak, saya di sini." Pria itu menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Terima kasih. Jarang ada orang yang mau berhenti menolong." Kalimat singkat itu menancap dalam di hati Bima, membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya tidak salah. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Bima mendengar suara langkah cepat dan nada bicara keras. Atasannya, seorang pria bertubuh besar dengan wajah tegang, berjalan mendekat sambil memegang ponsel. Tatapannya langsung tertuju pada pria asing di area gedung. "Apa ini, Bima? Siapa orang ini?" bentaknya tanpa basa-basi. Bima mencoba menjelaskan dengan suara bergetar, menceritakan kondisi pria itu yang hampir pingsan di tengah hujan. Namun sebelum penjelasan itu selesai, atasannya memotong dengan nada tinggi. "Saya tidak peduli alasannya. Kamu tahu aturan." Beberapa karyawan yang belum pulang mulai menoleh. Bisikan-bisikan terdengar.
Wajah Bima memanas oleh rasa malu dan takut. Namun di tengah tekanan itu, ia berdiri tegak dan berkata pelan, "Saya hanya mencoba menolong, Pak." Kalimat sederhana itu menjadi awal dari badai besar yang akan menimpa Bima. Suasana di depan pos Satpam berubah tegang. Hujan yang sejak tadi turun deras kini terasa seperti hanya menjadi latar dari badai yang jauh lebih besar. Atasan Bima berdiri dengan wajah merah padam, sorot matanya tajam penuh amarah. Tanpa memedulikan kondisi pria tak dikenal yang masih terbaring lemah, ia menunjuk Bima dengan telunjuk gemetar. "Kamu pikir ini panti sosial? Ini gedung kantor, Bima. Ada aturan yang harus kamu patuhi." Bentaknya keras, cukup untuk menarik perhatian semua orang di sekitar. Beberapa karyawan yang belum pulang berhenti melangkah. Ada yang berdiri tak jauh dari situ, ada pula yang mengintip dari balik pintu kaca gedung. Tatapan mereka menusuk Bima, membuat dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak bekerja sebagai satpam, ia merasa harga dirinya direnggut di depan umum. Bima mencoba kembali menjelaskan dengan suara tertahan. "Pak, kondisinya tadi sangat lemah. Saya takut kalau tidak segera ditolong." "Cukup!" potong atasannya dengan suara lebih keras. "Kamu ini satpam, bukan dokter, bukan pahlawan. Tugas kamu cuma jaga pintu dan patuhi perintah." Kata-kata itu menghantam Bima lebih keras daripada hujan yang membasahi seragamnya. Ia menunduk, menahan getaran di rahangnya. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuh, bukan karena marah, tapi karena berusaha menahan rasa malu dan perih yang menyesakkan. Atasan itu terus meluapkan emosinya. Ia menyebut Bima ceroboh, tidak disiplin, dan tidak layak bekerja di tempat tersebut. Setiap kata diucapkan dengan nada merendahkan, seolah kebaikan hati Bima adalah sebuah kebodohan yang memalukan. Beberapa orang tampak menggelengkan kepala, sebagian lainnya memilih diam, tak berani membela. Yang paling menyakitkan, tak satu pun rekan kerja Bima maju untuk membelanya. Mereka hanya menunduk, sibuk dengan pikiran masing-masing, takut ikut terseret masalah. Bima menyadari satu hal pahit. Saat aturan dijadikan tameng, kemanusiaan seringkali disingkirkan. Pria tak dikenal itu mencoba bangkit dan berkata lirih, "Tolong, jangan salahkan dia, saya yang..." Namun atasan Bima langsung memotong, menoleh dengan tatapan dingin. "Anda silakan pergi, ini urusan internal kami." Bima menatap pria itu sekilas. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata banyak hal, namun suaranya seolah hilang. Di dalam hatinya muncul ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan pekerjaan, takut tak bisa memberi makan istrinya, takut bahwa niat baiknya benar-benar akan menghancurkan hidupnya. Namun, di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang tetap ia pegang erat. Ia tidak menyesal telah menolong. Dan tanpa ia sadari, penghinaan di sore itu hanyalah permulaan dari keputusan kejam yang akan dijatuhkan kepadanya keesokan hari. Pagi itu, langit tampak cerah, seolah tak peduli dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam hati Bima. Ia berangkat bekerja lebih awal dari biasanya, berharap kejadian kemarin hanyalah kesalahpahaman yang bisa diluruskan. Seragam satpamnya kembali ia kenakan dengan rapi, meski tangan yang mengancingkannya sedikit gemetar. Di dalam dadanya, ada doa kecil yang terus ia ulang, berharap hari ini membawa keadilan. Sesampainya di gedung, suasana terasa berbeda. Tatapan rekan-rekan kerjanya tidak lagi hangat. Beberapa menghindar, yang lain hanya melirik sekilas lalu berpaling. Bima berusaha tersenyum, namun senyum itu terasa berat dan hambar. Belum sempat ia berjaga, seorang staf administrasi memanggilnya dengan nada formal, menyuruhnya menuju ruang manajer. Di dalam ruangan itu, udara terasa dingin dan kaku. Atasan yang kemarin memarahinya duduk di balik meja dengan wajah datar. Tanpa banyak basa-basi, sebuah amplop coklat didorong ke arah Bima. "Ini keputusan manajemen," ucapnya singkat. Tangan Bima bergetar saat membuka amplop tersebut. Matanya menyusuri barisan kalimat yang terasa asing. Namun satu kata mencengkram hatinya dengan kejam. Pemecatan. Alasannya tertulis jelas, pelanggaran prosedur dan kelalaian tugas. Tak ada ruang untuk pembelaan, tak ada kata maaf. Bima mencoba berbicara, suaranya parau. "Pak, saya hanya menolong orang yang hampir pingsan.
Saya siap menerima teguran, tapi atasan itu mengangkat tangan, memotongnya. Keputusan sudah final, kamu boleh ambil barangmu hari ini. Kalimat itu seperti palu yang memukul habis sisa kekuatan Bima. Ia berdiri terpaku beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Tak ada amarah, hanya kehampaan. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai, seolah setiap pijakan menguras sedikit demi sedikit harapannya. Di pos satpam, Bima melepas seragamnya perlahan. Kain yang selama ini menjadi simbol harga diri dan sumber nafkahnya kini terlipat sunyi di dalam tas. Beberapa orang memandangnya, namun tak satu pun bersuara. Hujan kembali turun, kali ini lebih pelan, seakan ikut mengiringi kepergiannya. Dalam perjalanan pulang, Bima duduk termenung di angkot. Bayangan Tika, istrinya, terlintas di benaknya. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini? Bagaimana mereka akan bertahan tanpa penghasilan? Dadanya terasa sesak, matanya panas menahan air mata. Namun di tengah keputusasaan itu, satu keyakinan kecil masih bertahan di hatinya. Ia dipecat karena menolong, bukan karena berbuat jahat. Dan meski hari itu hidupnya runtuh, Bima belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan jalan lain. Jalan yang akan membalikan segalanya. Hari-hari setelah pemecatan terasa berjalan lambat bagi Bima. Pagi tak lagi dimulai dengan suara alarm dan seragam satpam yang rapi. Kini ia hanya duduk di sudut kontrakan sempit, memandangi dinding kusam sambil menatap masa depan yang terasa kosong. Setiap detik berlalu dengan pertanyaan yang sama, apa yang harus ia lakukan sekarang? Bima mulai berkeliling mencari pekerjaan, dari satu gedung ke gedung lain, dari satu pos keamanan ke pos berikutnya. Ia membawa map tipis berisi fotokopi ijazah dan surat pengalaman kerja. Namun jawaban yang ia terima hampir selalu sama, kami akan menghubungi Anda. Teleponnya tak pernah berdering. Tabungan kecil yang selama ini ia simpan perlahan menipis. Di rumah, Tika berusaha tetap tegar. Ia tak banyak bertanya, tak menyalahkan. Setiap pagi ia menyuguhkan teh hangat dan senyum tipis, meski Bima tahu istrinya menyimpan kecemasan yang sama. Saat malam tiba, Tika sering terbangun lebih dulu, menghitung pengeluaran dan memikirkan cara agar uang belanja cukup hingga akhir minggu. Suatu malam, Bima duduk sendirian di teras kontrakan. Hujan rintik turun pelan, mengingatkannya pada hari ketika semuanya berubah. Untuk pertama kalinya, penyesalan muncul dalam benaknya. Bukan karena ia menolong, tetapi karena ia merasa telah gagal sebagai kepala keluarga. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Namun di tengah kepedihan itu, Bima kembali mengingat wajah pria tak dikenal yang dulu ia tolong. Ucapan terima kasih lirih pria itu terngiang di kepalanya. Entah mengapa, kenangan itu justru memberinya kekuatan. Ia menegakkan punggungnya, menghapus air mata, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Untuk bertahan hidup, Bima menerima pekerjaan serabutan. Ia menjadi tukang angkut di pasar, membantu bongkar muat barang dengan upah seadanya. Tangannya kapalan, punggungnya pegal, namun ia tetap pulang dengan senyum kecil, karena setidaknya hari itu ia membawa pulang beras. Tetangga sekitar mulai berbisik, ada yang menyayangkan nasibnya, ada pula yang diam-diam mencibir. Namun Bima memilih tidak memedulikan. Baginya yang terpenting adalah menjaga harga diri dan kejujuran. Setiap malam sebelum tidur, Bima berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon bukan kekayaan, melainkan kesempatan. Ia percaya selama ia tidak mengkhianati nilai yang ia pegang, jalan keluar pasti ada. Dan tanpa ia sadari, di tempat lain seseorang sedang mencari-carinya, seseorang yang berhutang nyawa dan kebaikan padanya. Pagi itu, Bima tengah menyapu halaman kecil di depan kontrakan. Matahari baru saja naik, memantulkan cahaya lembut di sela-sela atap seng yang berkarat. Suara sapu lidi yang bergesek dengan tanah menjadi satu-satunya bunyi yang menemani pikirannya. Hidup masih terasa berat, namun Bima sudah belajar menerima keadaan dengan lapang dada. Tiba-tiba,
Deru mesin mobil memecah kesunyian gang sempit itu. Bima mengangkat kepala, heran. Sebuah mobil hitam mengilap perlahan masuk ke gang yang biasanya hanya dilalui sepeda motor dan gerobak. Kendaraan itu tampak asing, terlalu mewah untuk tempat seperti ini. Beberapa tetangga keluar rumah, berbisik-bisik dengan wajah penuh tanda tanya. Mobil itu berhenti tepat di depan kontrakan Bima. Pintu terbuka, dan seorang sopir turun lebih dulu, mengenakan setelan rapi. Bima berdiri terpaku, sapu masih di tangannya. Ia merasa seolah sedang bermimpi. Siapa yang datang ke tempat sesederhana ini dengan mobil semewah itu? Tak lama kemudian, seorang pria turun dari kursi belakang. Ia mengenakan jas gelap yang pas di tubuhnya. Rambutnya tertata rapi, dan wajahnya terlihat segar. Sangat berbeda dengan sosok lemah yang pernah Bima tolong di tengah hujan. Namun, meski penampilannya berubah drastis, mata pria itu tak asing bagi Bima. Jantung Bima berdegup kencang saat pria itu tersenyum dan melangkah mendekat. "Mas Bima?" Sapanya pelan namun jelas. Suara itu, Bima mengenalnya. Seketika ingatannya melayang ke hari hujan itu, ke bangku kayu di pos satpam, ke pria yang hampir pingsan. "Iya Pak," jawab Bima ragu. Pria itu mengulurkan tangan. "Saya orang yang Mas tolong beberapa waktu lalu." Dunia seakan berhenti berputar. Bima terdiam, menatap pria itu dengan mata membelalak. Dalam hati, ribuan pertanyaan bermunculan. Bagaimana pria ini bisa menemukannya? Dan mengapa ia datang dengan cara seperti ini? Tika keluar dari dalam rumah, heran melihat kerumunan kecil di depan kontrakan. Tatapannya berpindah dari mobil mewah ke wajah suaminya yang tegang. Pria itu menoleh dan tersenyum sopan kepada Tika, membuat suasana semakin canggung sekaligus penuh rasa penasaran. Pria itu kemudian berkata dengan suara tenang namun berwibawa, "Saya sudah lama mencari Mas Bima. Saya dengar Mas kehilangan pekerjaan karena menolong saya." Bima menunduk, sedikit malu. "Itu sudah berlalu, Pak. Saya tidak menyesal." Mendengar jawaban itu, pria tersebut menghela nafas panjang. Matanya tampak berkaca-kaca. "Justru karena itulah saya datang. Kebaikan Mas tidak seharusnya dibalas dengan penderitaan." Tetangga-tetangga semakin mendekat. Bisikan terdengar di mana-mana. Semua orang merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tanpa Bima sadari, pertemuan di gang sempit itu adalah awal dari perubahan besar yang akan membalikan seluruh hidupnya. Suasana di depan kontrakan Bima mendadak terasa berbeda. Udara pagi yang tadinya tenang, kini dipenuhi ketegangan dan rasa penasaran. Bima masih berdiri kaku, matanya tak lepas dari pria berjas rapi di hadapannya. Sosok itu sama sekali tak lagi terlihat seperti orang sakit yang dulu ia tolong. Namun ada satu hal yang tak berubah, tatapan tulus yang pernah ia lihat di tengah hujan. Pria itu menoleh ke arah sopirnya dan memberi isyarat singkat. Sopir tersebut membuka pintu mobil dan mengambil sebuah map hitam tebal. Dengan langkah mantap, ia menyerahkan map itu kepada pria berjas tersebut. Bima menelan ludah, merasakan firasat aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar," kata pria itu pelan namun tegas. "Nama saya Aditya Pranata." Nama itu membuat beberapa tetangga saling berpandangan. Ada yang tampak terkejut, ada pula yang langsung terdiam. Bima sendiri mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Nama itu terdengar familiar, sangat familiar. Aditya membuka map tersebut dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Ia menyerahkannya kepada Bima. Di kartu itu tertulis jelas, Direktur Utama Pranata Group, sebuah perusahaan besar yang namanya sering muncul di berita nasional, memiliki gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan ratusan cabang di berbagai kota. Tangan Bima gemetar saat menerima kartu itu. Nafasnya tercekat. Ia tak pernah membayangkan bahwa pria yang dulu duduk lemah di pos satpam adalah sosok yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Sementara itu, Tika menutup mulutnya, menahan kaget. Aditya tersenyum kecil. "Hari itu saya tidak baik-baik saja. Tekanan pekerjaan, masalah kesehatan, dan urusan keluarga membuat saya pergi tanpa pengawalan. Kalau bukan karena Mas Bima,
mungkin saya tidak akan berdiri di sini sekarang." Kata-kata itu menghantam Bima dengan keras. Ingatan tentang penghinaan, pemecatan, dan malam-malam penuh kecemasan kembali terlintas di kepalanya. Semua penderitaan itu kini terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Aditya melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Saya tahu Mas kehilangan pekerjaan karena saya. Saya menyesal terlambat datang. Saya tidak ingin kebaikan dibalas dengan ketidakadilan." Tetangga-tetangga terdiam. Beberapa dari mereka menatap Bima dengan pandangan berbeda. Bukan lagi kasihan, melainkan kagum. Untuk pertama kalinya sejak dipecat, Bima merasa dadanya sedikit lega. Namun di tengah keterjekutan itu, Bima menggelengkan pelan. "Saya menolong bukan karena siapa Bapak, Pak. Saya hanya tidak tega." Aditya terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Justru jawaban itu yang membuat saya yakin Mas Bima adalah orang yang tepat. Kalimat itu menggantung di udara, menyeratkan perubahan besar yang akan segera terjadi. Keheningan menyelimuti gang sempit itu setelah kata-kata Aditya Pranata menggantung di udara. Bima masih berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. Rasanya seperti mimpi, terlalu besar untuk dipercaya, terlalu cepat untuk diterima. Pria yang dulu ia tolong dengan uang terakhirnya, kini berdiri di hadapannya sebagai pemimpin perusahaan raksasa. Aditya melangkah sedikit lebih dekat. "Mas Bima," ucapnya mantap. Orang seperti Mas Bima langka. Di saat banyak orang memilih menutup mata, Mas justru berhenti dan menolong. Perusahaan saya membutuhkan orang seperti itu. Ia lalu menawarkan sesuatu yang membuat Bima tercekak. Sebuah pekerjaan baru, bukan sebagai satpam biasa, melainkan sebagai kepala keamanan di salah satu gedung utama Pranata Group. Gaji yang disebutkan Aditya membuat Bima refleks menelan ludah. Jumlahnya beberapa kali lipat dari penghasilan lamanya. Namun bukan itu saja. Aditya juga berjanji membantu Bima melunasi utang kecil yang selama ini membebani pikirannya, serta menyediakan rumah layak huni agar Bima dan Tika tak lagi hidup dalam kecemasan setiap kali hujan turun. Air mata Bima jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar saat berkata, "Terima kasih, Pak, tapi saya tidak pernah mengharapkan balasan." Aditya tersenyum penuh hormat. "Saya tahu, dan justru karena itulah Mas pantas menerimanya." Tika memegang lengan suaminya erat-erat, matanya basah oleh haru. Selama ini, ia melihat Bima berjuang dalam diam, menelan malu, dan tetap memegang nilai yang sama. Hari itu, semua pengorbanan itu seakan terbayar. Tak lama kemudian, Aditya mengajak Bima dan Tika naik ke mobil untuk berbincang lebih lanjut. Sepanjang perjalanan, Bima memandang keluar jendela, melihat kota yang sama, namun terasa sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kabar tentang pertemuan itu cepat menyebar. Beberapa hari kemudian, pihak gedung tempat Bima dulu bekerja akhirnya mengetahui identitas Aditya yang sebenarnya. Penyesalan datang terlambat, permintaan maaf disampaikan, bahkan tawaran kerja lama kembali diberikan. Namun Bima menolaknya dengan halus, bukan karena dendam, melainkan karena ia telah memilih jalan baru, jalan yang dibukakan oleh kejujuran dan ketulusan. Takdir memang tak selalu adil di awal, tetapi bagi Bima, hari itu membuktikan satu hal, kebaikan yang tulus tidak pernah menyia-nyia. Beberapa minggu setelah hidup Bima berubah, kabar tentang dirinya semakin menyebar. Di gedung perkantoran tempat ia dulu bekerja, suasana tak lagi sama. Manajemen mulai menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Bukan karena kehilangan seorang satpam biasa, tetapi karena mereka telah mengusir seorang manusia berhati nurani, tepat di hadapan orang yang seharusnya paling mereka jaga kehormatannya. Atasan yang dulu memarahi dan menghina Bima, kini duduk gelisah di ruangannya. Wajahnya tak lagi keras, melainkan dipenuhi penyesalan. Ia mendengar bagaimana Aditya Pranata, pemilik grup perusahaan besar, kini menjadikan Bima sebagai orang kepercayaannya. Nama Bima yang dulu dianggap remeh, kini disebut dengan hormat. Suatu hari, pihak gedung mengundang Bima untuk datang. Mereka ingin meminta maaf secara langsung. Bima datang dengan pakaian sederhana, namun sikapnya tenang dan berwibawa. Tak ada dendam di wajahnya,
Ia hanya mendengarkan permintaan maaf yang disampaikan dengan suara tertunduk dan wajah memerah oleh rasa malu. "Saya hanya berharap," kata Bima pelan, "kedepannya tidak ada lagi orang yang dihukum karena berbuat baik." Kalimat itu membuat ruangan terdiam. Tak ada bantahan, tak ada alasan. Semua sadar, penyesalan memang selalu datang terlambat. Di sisi lain, hidup Bima dan Tika mulai tertata. Mereka menempati rumah baru yang sederhana namun layak. Setiap pagi, Bima berangkat bekerja dengan senyum tenang. Ia tak berubah menjadi sombong, tak lupa dari mana ia berasal. Ia justru semakin ramah, semakin peduli, dan semakin menghargai setiap orang yang bekerja bersamanya. Bagi Bima, perubahan hidup ini bukan sekadar soal materi. Ini tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Tentang keyakinan bahwa nilai kemanusiaan tak pernah salah, meski dunia seringkali menentangnya. Pada akhirnya, kisah Bima menjadi pengingat bagi banyak orang. Jabatan bisa dicabut, harta bisa hilang, tetapi kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalan pulang. Dan di tengah dunia yang seringkali dingin dan keras, satu tindakan kecil yang dilakukan dengan hati bisa menjadi cahaya. Bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Dari kisah Bima, kita belajar satu hal yang seringkali terlupakan di tengah kerasnya hidup. Berbuat baik tidak pernah salah, meskipun resikonya terasa berat di awal. Dunia mungkin tidak selalu adil. Aturan bisa saja menekan. Dan niat tulus sering disalahpahami. Namun kebaikan yang dilakukan dengan hati yang bersih tidak akan pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali pada pemiliknya. Bima tidak menolong karena mengharapkan balasan. Ia menolong karena hatinya tidak sanggup berpaling. Dan justru dari ketulusan itulah, takdir membuka jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang layak ditolong dan kapan pertolongan itu datang. Semoga cerita ini bisa menjadi penguat bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah. Jangan menyerah hanya karena dunia terasa kejam hari ini. Tetaplah jujur, tetaplah rendah hati, dan tetaplah berbuat baik, meski tidak ada yang melihat. Karena suatu hari nanti, kebaikan itu akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Jangan lupa klik like jika kisah ini menyentuh hati kalian. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.